Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kalian semua sudah menyempatkan hadir di kali ini. Bahwasanya kalian sudah tahu kali ini kita akan melakukan tes tulis KIP mahasiswa baru untuk Muhammadiyah Universitas Malaysia Lampung. Ya, mungkin kawan-kawan bisa langsung mengisi ini. Kalau tidak, dibuat ya. Oke rekan-rekan, kita tunggu hasil pengumumannya besok atau nanti malam ya, saya tulis via WhatsApp. Assalamualaikum. Ini nama saya Ibu Suci, ibunya dari Ibu Hanifah. Bu, sebelumnya saya minta tolong hari ini saya kan dia pengen mau kuliah Bu, cuma karena batas ekonomi nanti saya hubungi Ibu Sucinya ya, langsung nanti saya kirim via WhatsApp. Ibu nanti tunggu teleponnya. Jadi kesimpulannya, suap merupakan pemberian atau penerimaan uang ataupun hadiah oleh pemberi maupun penerima, bertujuan memengaruhi keputusan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Dilakukan dengan tujuan agar penerima melakukan atau tidak melakukan sesuatu tindakan. Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya suap. Pertama, rasa memiliki kekuasaan berlebih, sifat tidak sabaran, lemah iman dan integritas, serta haus jabatan atau kekuasaan. Adapun dasar hukum suap, pertama, pasal 3, menyalahgunakan wewenang, merugikan keuangan negara. Yang kedua, pasal 5 ayat 1A dan B. A. Memberi supaya pejabat melanggar tugas. B. Memberi karena perbuatan sudah terjadi. Ketiga, pasal 5 ayat 2. Ketentuan sama berlaku untuk penerima pemberian. Keempat, pasal 13. Suap dilakukan korporasi atau badan usaha. Suap. Ya, dulu gue pikir suap tuh ngasih makan ke bayi. Tapi setelah gue udah gede, ternyata arti lain suap tuh ngasih makan ke orang dewasa. Tapi pakai duit. Kalau bayi disuapin kan supaya kenyang dan tumbuh sehat. Kalau orang dewasa disuap, supaya nurut ngelakuin suatu keinginan yang ngasih suap. Terus cara suap sendiri gimana? Nah, jadi suap tuh masuk ke dalam salah satu korupsi. Dan caranya ada banyak banget. Contoh simpelnya kayak yang dilakuin kepala desa bernama men, bener, Sarutobi. Setelah dia terbukti ngelakuin korupsi uang zakat ke anak yatim piatu sebesar 1.000 triliun, akhirnya dia harus ngejalanin sidang di pengadilan. Tapi sebelum dia disidang, Sarutobi gak tinggal diem. Dia ngutus satu pemuda untuk lobby sama hakim yang bakal ngedakwa si Sarutobi. Si utusan ini bakal nyamperin hakim secara diem-diem sebelum persidangan dimulai. Dia bakal nego ke hakim untuk diringankan hukumannya dengan ngasih uang. Jadi gimana Pak Hakim? 1 triliun untuk ringankan hukuman Pak Sarutobi, apakah bisa? Kamu pikir saya hakim apaan bisa 500 T Pak. Deal. Dengan begitu ketika persidangan dimulai, hakim mengubah persidangan terbuka menjadi tertutup dengan alasan demi stabilitas dan keamanan publik. Terus jaksa mulai membacakan tuntutan. Terdakwa Sarutobi terbukti bersalah, telah melakukan korupsi sebesar 1.000 T. Seharusnya dia dihukum seumur hidup tanpa ada remisi. Tapi hakim bereaksi lain. Setelah mempertimbangkan semua bukti secara baik dan matang, terdakwa Sarutobi dinyatakan bersalah. Tapi karena dia telah menyesali perbuatannya dan dia bersikap sopan selama persidangan, maka hukumannya diringankan menjadi hanya 3 bulan penjara dengan masa percobaan. Nah, ini dia. Bersikap sopan adalah kunci kesuksesan dalam persidangan. Dan setelah 3 bulan di penjara, Sarutobi itu bisa balik lagi ke dunia politik sebagai ketua Dananta